Saudaraku, kehidupan seringkali tidak memberi kita peringatan sebelum ia meruntuhkan segalanya. Di satu titik, Anda merasa sedang berdiri di puncak dunia, namun di detik berikutnya, lantai tempat Anda berpijak hancur begitu saja. Kegagalan bukan hanya tentang hilangnya materi, tapi tentang hilangnya jati diri. Saat Anda bercermin, dan Anda tidak lagi mengenali siapa orang yang ada di hadapan Anda, di sanalah titik terendah itu bermula. Bukan berarti akhir dari cerita Anda. Titik terendah adalah fondasi beton yang paling kokoh untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Mengapa? Karena di titik terendah, Anda tidak lagi punya beban untuk berpura-pura. Anda tidak lagi punya topeng untuk dijaga. Anda hancur, dan di dalam kehancuran itu, Anda bebas. Mereka terlalu sibuk meratapi puing-puing masa lalu. Mereka mencoba menyatukan kembali gelas yang sudah hancur menjadi debu. Berhentilah, Anda tidak bisa kembali menjadi diri Anda yang lama. Diri Anda yang lama sudah mati bersama kegagalan itu. Sekarang adalah waktunya melahirkan versi baru yang lebih tangguh. Kebangkitan tidak dimulai dengan lompatan besar yang memukau dunia. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang tidak terlihat. Memutuskan untuk bangun pagi, meski hati terasa berat. Saat Anda memilih untuk merapikan tempat tidur, meski Anda tidak tahu akan makan apa hari ini. Jangan bandingkan prosesmu dengan keberhasilan orang lain. Mereka sedang berada di bab ke-20. Sementara Anda mungkin baru saja menulis ulang judul di bab pertama. Itu tidak masalah. Yang penting adalah Anda tetap menulis. Rasa sakit yang Anda rasakan saat ini adalah otot mental yang sedang ditarik agar tumbuh lebih kuat. Anda sedang ditempa. Besi tidak akan menjadi pedang yang tajam tanpa api yang panas dan hantaman palu yang bertubit. Ingatlah, dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena Anda bersedih. Tapi dunia akan menepi dan memberi jalan ketika ia melihat seseorang yang jatuh, berdarah, namun tetap berusaha berdiri dan melangkah lagi. Anda lebih kuat dari yang Anda duga. Luka-luka itu nantinya tidak akan terlihat sebagai cacat, melainkan sebagai tanda jasa yang membuktikan bahwa Anda telah memenangkan peperangan melawan diri sendiri. Sabar seringkali disalahartikan sebagai sebuah ketidakberdayaan. Kita menganggap sabar adalah diam saat ditindas atau pasrah saat impian kandas. Namun dalam pandangan iman, sabar adalah sebuah aktivitas batin yang sangat tinggi. Ia adalah seni menata hati agar tetap tenang di tengah badai, dan seni menjaga lisan agar tetap memuji Allah di saat batin sedang menangis hebat. Sabar adalah bentuk cinta tertinggi seorang hamba kepada penciptanya. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, ego kita akan memberontak. Kita mulai bertanya, kenapa aku, kenapa sekarang? Di mana keadilanmu? Disinilah sabar menjalankan perannya. Sabar adalah saat kita membungkam semua pertanyaan itu dengan satu keyakinan, bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Ilmu kita terbatas, sementara ilmu Allah melampaui segala masa. Kita mungkin melihat musibah sebagai lubang gelap, tapi Allah melihatnya sebagai terowongan menuju cahaya yang lebih terang. Berserah diri atau tawakal bukan berarti menyerah sebelum bertarung. Tawakal adalah saat Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa, mengeluarkan keringat terakhir, dan menitikkan air mata pengharapan. Lalu Anda berkata, "Ya Allah, inilah upayaku, selebihnya adalah urusanmu." Di saat Anda melepaskan kendali atas hasil, di sanalah Anda akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Anda tidak lagi dikejar oleh rasa cemas, karena Anda tahu bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu.
Ujian kesabaran seringkali datang dalam bentuk penantian yang panjang. Menanti jodoh yang belum kunjung datang, menanti buah hati yang diidamkan, atau menanti kesembuhan yang seolah jauh. Namun percayalah, Allah sedang mendidik jiwa kita dalam penantian itu. Ada hikmah yang sedang dimatangkan, ada dosa yang sedang digugurkan, dan ada derajat yang sedang diangkat. Allah tidak sedang mengabaikan doamu. Dia hanya sedang merangkai waktu yang paling tepat agar nikmat itu tidak hanya datang, tapi juga membawa keberkahan. Jadikanlah sujudmu sebagai tempat pengaduan yang paling jujur. Jangan simpan sesakmu sendirian. Allah adalah Al-Mujib, Sang Maha Mengabulkan. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Ketika Anda bersabar karena Allah, maka Allah sendiri yang akan menjadi penolongmu. Sabar adalah kunci yang membuka pintu-pintu rahmat yang selama ini tertutup oleh kegelisahan kita. Tetaplah berbaik sangka, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Fajar selalu datang tepat waktu, begitu pula pertolongan Allah bagi mereka yang teguh dalam kesabarannya. Terima kasih sudah menonton. Silakan like dan subscribe channel ini agar selalu memberikan manfaat bagi orang lain.